Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rizka Amalia Putri dengan NPM 21106310027 dan rekan saya Aisyah dengan NPM 2110631050044. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai kaidah dasar menghitung dari mata kuliah Matematika Kombinatorik dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara, SPD MPD. Kami dari kelompok 8 kelas 6C. Untuk mempersingkat, dalam kombinatorial kita harus menghitung semua kemungkinan pengaturan objek. Ada dua kaidah dasar yang dapat kita gunakan sebagai teknik menghitung dalam kombinatorial. Yang pertama yaitu kaidah perkalian atau rule of product. Dan yang kedua yaitu kaidah penjumlahan atau rule of sum. Materi yang pertama yaitu kaidah perkalian atau rule of product. Kaidah ini digunakan untuk menghitung jumlah kemungkinan dari dua atau lebih peristiwa yang terjadi secara bersamaan. Rumus yang dapat kita gunakan yaitu P1 dikali P2 hingga Pn, di mana P1 hingga Pn ini adalah jumlah kemungkinan untuk setiap peristiwa. Kita misalkan di sini percobaan 1 itu adalah P hasil dan percobaan 2 adalah Q hasil. Maka percobaan 1 dan percobaan 2 adalah P kali Q hasil. Untuk lebih memahami materi lebih dalam, kita masuk ke contoh soal. Di suatu hotel, menu sarapan hari ini terdiri dari sayur, roti, buah, dan minuman, masing-masing satu macam. Jika terdapat 3 macam sayur, 4 macam roti, 7 macam buah, dan 2 macam minuman, berapakah banyaknya menu sarapan yang dapat dipilih? Penyelesaiannya terdapat 4 percobaan, yaitu sayur, roti, buah, dan minuman. Kita tulis dulu apa yang diketahuinya. Pertama, percobaan ke-1 yaitu 3 macam sayur, percobaan kedua 4 macam roti, percobaan ketiga 7 macam buah, dan percobaan keempat 2 macam minuman. Kita selesaikan menggunakan kaidah perkalian. Maka 3 dikali 4 dikali 7 dikali 2 jika dijumlahkan hasilnya 168. Ini adalah menu yang dapat kita pilih sebanyak 168 menu. Kaidah penjumlahan. Definisinya, bila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban, lalu percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan Q kemungkinan jawaban, maka bila hanya satu percobaan saja yang dilakukan, percobaan 1 atau percobaan 2 terdapat P plus Q kemungkinan hasil percobaan atau menghasilkan P plus Q kemungkinan jawaban yang mungkin terjadi. Biasanya kaidah penjumlahan digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan. Contoh soal yang pertama yaitu sekelompok mahasiswa terdiri atas 4 orang pria dan 3 orang wanita. Berapa jumlah cara memilih satu orang yang mewakili kelompok tersebut, tidak peduli pria atau wanita. Jadi di sini kita suruh mencari cara memilih satu orang yang mewakili kelompok, di mana di sini itu kita diberi pilihan di mana kita bisa memilih pria atau wanita. Lalu penyelesaiannya ada 4 kemungkinan memilih satu wakil pria dan 3 kemungkinan memilih satu wakil wanita karena ada 4 orang pria dan 3 orang wanita. Jika hanya satu orang wakil yang harus dipilih, bisa pria atau wanita, maka jumlah kemungkinan wakil yang dapat dipilih adalah 4 orang pria ditambah 3 orang wanita sama dengan 7 cara kemungkinan untuk memilih satu orang yang mewakili kelompok.
Selanjutnya contoh soal yang kedua yaitu Fatih akan membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang menyediakan 3 jenis mobil sedan, 4 jenis mobil SUV, dan 6 mobil MPV. Berapa banyak pilihan Fatih untuk membeli mobil? Di sini Fatih diberi pilihan untuk memilih mobil sedan, mobil SUV, atau mobil MPV. Penyelesaiannya yaitu ada 3 kemungkinan memilih jenis mobil sedan, lalu 4 kemungkinan memilih jenis mobil SUV, dan 6 kemungkinan memilih jenis mobil MPV. Lalu banyak pilihan Fatih membeli mobil adalah 3 mobil sedan ditambah 4 mobil SUV dan 6 mobil MPV sama dengan 13 kemungkinan pilihan Fatih untuk membeli mobil. Sekian presentasi mengenai kaidah dasar menghitung dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.